Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi ini? Semangat pagi ini? Suaranya kurang keras, semangat pagi ini? Tuh, baru keren. Baik, tanggal 17 Oktober tahun 2022, di sini pembelajaran bersama saya tentang masalah sistem pencernaan seperti janji saya sebelumnya. Sebelum saya mulai pembelajarannya, yang pertama, tata tertib kelas, topi silakan dilepas. Topinya silakan dilepas. Ruangan kelasnya sudah bersih. Topinya, maskernya perlu dilepas juga. Kalau yang sakit silakan menggunakan masker. Gak ada yang sakit. Sebelum saya mulai masalah pembelajarannya, di sini saya akan ada yang bangku yang kosong. Gak ada. Selanjutnya belum berdoa, silakan berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Oke. Di sini sebelum saya mulai pembelajarannya, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, saya panggil namanya seperti biasa, langsung angkat tangan. Adik Putri, masuk ya. Akmiaul Kolbiah. Alivia. Anastasia, Aulia, Ayu Realita, Badri, Cici Wulandari, Devang Arya, Dinar, Dwi Rohmawati, Faiha, Fajar, Fitria, Hawa, Kevin, Karina, oh Kirana ya, Lutfia, Zulkarnain, nggak masuk. Nggak masuk, tahu. Sakit apa izin? Oh, nggak mau. M. Irfan, Munsida, Nafisa, Nova nggak masuk. Putri, Ramadana, Renata, Rimayatunisa, Rodiatul, Salsa, Siti Rahayu, Suryaning, Tara, Vivi, Winda. Oke, berarti yang tidak masuk 2 anak ya. Oke, saya langsung masuk ke awal materi. Kita tahu nih sistem pencernaan dan itu akan selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Awalnya ada yang di sini nggak butuh makan? Angkat tangan yang tidak butuh makan. Enggak Pak, saya nggak butuh makan Pak. Saya cuma bernafas saja sudah kenyang. Ada yang seperti itu?
setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya makan dan minum. Nah, proses sistem pencernaan itu pasti akan dialami oleh setiap manusia dan hampir semuanya makhluk hidup. Nah, yang awalnya kalau manusia makan makanan, keluarnya jadi feses. Nah, kita orang kesehatan, jadi kita harus belajar tentang masalah istilah-istilah medis, istilah-istilah kesehatan. Nah, jadi yang namanya makan masuk melalui mulut, loh Pak, kok bisa keluarnya malah jadi feses. Nah, kalian makan burger, kalian makan roti, kalian makan kebab, kalian makan nasi, keluarnya tetap jadi satu. Ya kan? Itulah yang dinamakan tentang proses pencernaan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan metode pembelajaran saya pada pagi hari ini adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi nanti adik-adik akan menjadi beberapa kelompok. Sudah dibagi ketua kelasnya kelompoknya? Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Nah, jadi nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, jadi setiap kelompok nanti akan mengerjakan soal, ada 5 soal ya? Benar ya? Ada 5 soal dan nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Nah, setiap kelompok harus punya proyeknya masing-masing berupa gambar. Nah, jadi nanti akan saya berikan waktu kalian mengerjakan, menggambar dan sambil mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Jadi seperti itu ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kelompoknya silakan menjadi satu kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu. Nah, 3 menit silakan berkumpul dalam satu kelompoknya masing-masing. Sudah duduk semua? Oke. Sudah? Silakan hadap saya. Hai, sudah? Silakan hadap saya semua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita bahas masalah tentang masalah oksigenasi. Ya kan? Kita sempat bahas masalah oksigenasi. Setiap manusia pasti membutuhkan oksigenasi untuk bernafas. Kita menghirup apa? Oksigen, O2 dan mengeluarkan menjadi CO2 atau karbon dioksida. Dan yang sekarang kita bahas masalah tentang sistem pencernaan. Kita makan makanan, apapun makanannya akan berubah menjadi kotoran atau yang dinamakan feses. Materi ini, PPT ini tolong disaksikan dengan seksama. Jadi jangan sampai ada yang tidur, jangan ada yang sampai ngobrol sendiri. Saya rasa materi pada pagi hari ini sangat bermanfaat buat adik-adik. Oke, yang pertama, sistem pencernaan. Kita tahu sistem pencernaan atau gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, pasti. Mencerna, menyerap zat-zat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Apa contohnya? Makanan yang tidak bisa dicerna atau diproses sama tubuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada? Gak ada? Gak ada yang tahu? Salah satunya adalah biji-bijian. Nah, pernah makan lombok? Pernah makan biji semangka? Ketelan lah istilahnya. Pernah kan? Nah, keluarnya tetap akan berubah menjadi biji. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Yang namanya biji-bijian akan keluarnya ya tetap biji. Karena apa? Membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Salah satunya yang tidak bisa dicerna sama tubuh adalah biji-bijian. Selanjutnya, proses pencernaan itu ada 2. Kita tahu semua kan ya. Yang pertama adalah pencernaan fisik atau mekanik. Yang nomor 2, pencernaan kimiawi. Pencernaan fisik atau mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil. Misalnya menghancurkan makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Nah, contohnya kalian makan nih.
kalian makan burger atau kebab, kalian pasti akan motong-motong kecil-kecil kan? Gak mungkin kebab itu kalian telan semuanya mentah-mentah, kan gak bisa. Nah, gigi punya tugasnya sendiri-sendiri dan nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, pencernaan kimiawi. Nah, ini kita tidak bisa mengontrol pencernaan kimiawi nih. Nah, merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada di dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, kalau tadi mekanik dengan bantuan gigi contohnya. Nah, kalian masih bisa mengunyah, kalian bisa masih mengatur. Nah, tapi kalau ini pencernaan kimiawi kita tidak bisa mengatur. Semuanya sudah langsung otomatis dilakukan oleh tubuh kita dengan bantuan enzim. Selanjutnya, saluran cerna. Nah, ini nih. Ini adalah intinya. Yang pertama, mulut atau bahasa medisnya namanya oris. Selanjutnya, tenggorokan atau faring. Selanjutnya, kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Terus lambung, usus halus, usus besar, rektum, baru ke anus. Nah, mulut awal dan anus akhir. Organ pencernaan tambahan itu ada beberapa part-partnya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah gigi, lidah. Nah, kita kan minda-minda makanan, ada yang di sini giginya berlubang, ada yang kalau giginya kemasukan makanan sakit gak yang berlubang? Sakit kan, otomatis kita akan pindah ke sebelahnya dengan bantuan lidah. Selanjutnya, kelenjar ludah. Di mulut ada yang namanya kelenjar ludah. Nah, dia akan membantu makanan masuk ke tenggorokan. Bayangkan kalau gak ada ludah, makan gorengan masuk mentah-mentah, nggak ada kelenjar ludahnya, pasti kalian akan melotot-melotot, mendelik-mendelik, ya kan? Selanjutnya, kandung empedu, ada hati, ada pankreas. Ini untuk tambahan akan kita kupas lagi di pertemuan selanjutnya nanti. Yang pertama, bagian mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Vestibula. Nah, ada di sini. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir. Yang dibatasi oleh tulang, maksilaris, palatum. Palatum itu langit-langit nih. Langit-langit gigi kalian. Yang kalau kalian raba menggunakan lidah, ada garis-garisnya ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Itu namanya palatum. Dan mandibularis. Mandibularis itu ini yang ada di sini. Nah, itu namanya mandibularis. Dan di sebelah belakang bersambung dengan faring. Nah, yang ada di belakang gini. Nah, sing ono gantunge. Nah, itu mulut sampai situ. Selanjutnya, pencernaan dalam rongga mulut. Pencernaan mekanik tadi sudah disampaikan, mekanik pasti dengan bantuan apa tadi? Gigi. Nah, kita menghancurkan makanan menggunakan gigi itu adalah pencernaan mekanik. Nah, selanjutnya pencernaan kimiawi, pemecahan zat pati amilum oleh tialin aminase menjadi maltosa. Nah, kalau makanan, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi apapun makanannya, kalau sudah mulut itu berubah menjadi yang namanya bolus. Nah, kalian makan sudah bercampur air liur, sudah kegigit. Nah, itu namanya bukan makanan lagi, tetapi bolus. Diingat-ingat namanya. Ya, makanan yang sudah digigit, kalau sudah kena ludah atau kena kesentuh gigi itu sudah namanya bukan makanan lagi, namanya bolus. Ini gigi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lidah, karena ini adalah part kelenjar ludah. Nah, faring. Selanjutnya, faring merupakan organ yang menghubung rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus, yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada bagian faring namanya nasofaring.
bagian superior. Superior itu atas. Super. Nah, bagian yang sama tinggi dengan hidung. Kalau kalian bisa lihat di sini, ke tenggorokan ini namanya nasofaring. Nah, Pak, apa sih nasofaring ini? Pernah nggak kalian mengalami tersedak? Makan, karo ngomong, nah tiba-tiba kalian tersedak. Keluarnya sampai keluar ke mulut, ke hidung. Padahal makannya kan di mulut. Kesedak nasi, tiba-tiba keluarnya sampai hidung. Pernah kan? Pernah kan? Pernah kan? Nah, karena adanya nasofaring. Nah, itu yang menyebabkan kita kalau kesedak keluarnya lewat hidung. Nah, ada lagi orofaring, bagian media. Media itu bagian singkatan dari middle atau tengah-tengah. Nah, bagian yang sama tinggi dengan mulut dari sini. Itu namanya orofaring. Nah, terdapat amandel atau tonsil kanan kirinya. Nah, di dinding lateral orofaring. Kalau kalian lihat, buka mulut lebar, kalian lihat di kaca, gini ada kanan kirinya yang menggumpal besar, itu namanya amandel atau tonsil. Laring, laringofaring, bagian inferior atau di bawah, bagian yang sama tinggi dengan laring, mulai dari sini nih. Itu adalah laringofaring. Selanjutnya adalah esofagus. Dari mulut makanan menuju esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Panjang kan? Ini langsung tembus ke lambung nanti. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Oleh karena itu ototnya tersusun secara memanjang, melingkar, maka jika terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerakan peristaltik. Peristaltik itu gerakan meremas. Nah, makanan terdorong menuju lambung. Ini adalah penghubung antara mulut menuju ke lambung. Nah, ini nih pusatnya pencernaan, gaster atau lambung. Kita tahu, lambung merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limfa. Agak ke sebelah kiri, kapasitas lambung adalah 1,2 liter. 1,2 liter. Jadi kalian makan sebanyak apapun, tampungan perut kalian hanya 1 sampai 2 liter. Ngantuk? 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 Kita ice break dulu. Angkat tangannya semua. Ingat cuci tangan 6 langkah. Ingat cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, tuangkan air dan basuh ke telapak tangan. Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Nah, basuh ke telapak tangan. Selanjutnya punggung tangan. Nah, selanjutnya sela-sela jari. Nah, setelah itu buku-buku tangan. Nah, selanjutnya ibu jari. Nah, yang terakhir ujung-ujung. Nah, baru yang terakhir basuh. Wes, tepuk tangan buat kita semua. Kita kembali. Lapisan lambung dari dalam keluar. Selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat disebut juga regue. Lapisan otot sirkuler musculus auricularis. Lapisan otot miring musculus obliqua. Lapisan otot memanjang musculus longitudinal. Lapisan jaringan ikat atau serosa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini nanti akan, nah, ini adalah fungsinya lambung. Nah, lambung itu ada yang namanya lambung kerjanya motoris, menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Nah, sudah ditampung terus dihancurkan. Kalian makan makanan yang keras, makanan yang lembek, nanti yang akan menghancurkan adalah lambung. Sekresi enzim. Enzim yang ada di lambung adalah enzim pepsin, memecah protein dan asam amino. Enzim renin, membentuk protein susu atau kasein, HCl.
berfungsi mengasamkan makanan, disinfektan, merangsang keluarnya hormon sekretin, merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya. Nah, masih ada banyak lagi sampai sekresi faktor intrinsik vitamin B12 berfungsi untuk membentuk eritrosit. Dan sekresi mukus berfungsi melindungi sel-sel lambung dan kerusakan oleh HCl. Ini akan kita pelajari semua. Nah, setelah dari lambung, larinya ke usus. Usus apa? Sudah kelihatan ada tulisannya. Usus halus atau intestinum minor. Namanya minor itu kecil. Kalau mayor besar. Nah, merupakan bagian yang berpangkal pada polorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Nah, usus halus itu panjangnya kurang lebih 6 meter. Ada di tubuh kita. Kalau dicacah usus halus itu ditarik itu lebih panjang dari tinggi badan kita. Dan itu 6 meter itu gak akan menyusut, ya. Merupakan saluran paling panjang. Selanjutnya, fungsi usus halus menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfa. Menyerap protein dalam bentuk asam amino, karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Getah usus itu nanti pertemuan selanjutnya bagian usus halus. Nah, ini yang akan nanti kita bahas dan akan ada di lembar LKPD. Nah, yang pertama bagian dari usus halus. Usus halus itu bagiannya menjadi 3 apa 4? 3. Sudah ada tulisannya di sini. Yang pertama duodenum. Duodenum itu yang biasa kita sebut dengan usus 12 jari. Selanjutnya jejunum, usus kosong. Ileum, usus yang tugasnya nanti sebagai penyerap. Lapisan usus. Nah, usus halus itu lapisannya ada lapisan mukosa. Apa sih mukosa itu? Ada yang tahu nggak mukosa itu apa? Mukosa itu modelnya seperti bibir. Nah, dia akan terus lembab. Ini mukosa bukan kulit. Jadi kalau istilahnya mukosa bibir, mukosa, bukan kulit bibir. Nah, kalau bibir itu namanya mukosa. Ya. Selanjutnya lapisan otot sirkuler, muskulus sirkuler. Jadi dia bisa mengembang dan juga mengkerut. Nah, lapisan otot memanjang, muskulus longitudinal, memanjang. Dan lapisan serosa, nah, dia akan selalu lembab. Nah, tadi di usus halus ada duodenum. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Seukuran penggaris, lebih pendek sedikit. Itu duodenum. Jejunum, usus kosong. Panjangnya kurang lebih 2 sampai 3 meter. Ileum. Nah, usus penyerap, tugasnya menyerap. Panjangnya 4 sampai 5 meter. Di ileum makanan akan diserap oleh otot, itu bukan contot, itu usus. Otot usus, asam amino dan glukosa, vitamin, mineral akan diangkut oleh kapiler darah, sedangkan asam lemak dan gliserol akan diangkut oleh pembuluh limfe. Kenapa? Oh iya. Sudah bisa kita mulai lagi? Oke. Tadi sudah ada usus halus. Sekarang kita beranjak ke usus besar. Nah, usus besar atau yang namanya kolon, usus besar atau yang namanya kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah mengabsorpsi. Absorpsi itu adalah menyerap. Membentuk massa feses. Feses tadi apa? Kotoran. Nah, yang membentuk, tugasnya membentuk feses atau kotoran kita, itu adalah tugasnya usus besar. Membentuk lendir atau melumasi permukaan mukosa. Nah,
Itu adalah tugasnya usus besar. Nah, dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli. Nah, ini yang namanya, yang biasanya pernah tahu minuman Yakult. Minuman Yakult. Nah, dia minuman Yakult itu mengkontrol yang namanya bakteri yang disebut dengan E. coli. Namanya kok usah dirubah-rubah. E. coli. Ya. Yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya selulosa menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua produk yang disebut distensi E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Tugasnya E. coli itu adalah mencacah makanan tadi itu sampai hancur. Nah, itu tugasnya E. coli. Kolon, rektum. Selanjutnya. Oke, rektum. Setelah usus besar kita beranjak ke rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanannya feses. Itu namanya rektum. Nah, biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu kolon descendant. Nah, ada di sini. Jika kolon descendant penuh dengan tinja masuk ke dalam rektum akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Kalian merasa kebelet BAB, kalian merasa ingin BAB, itu yang mengkontrol adalah rektum. Kalian pernah BAB, inginnya BAB, belum sampai kamar mandi sudah mau keluar. Nah, itu yang mengkontrol adalah rektum. Dia mengetok otak kita, dok, wayahe. Dok, ayo wayahe, ndang melayu. Nah, itu adalah tugasnya rektum. Ya. Nah, sambungan rektum. Nah, sambungannya rektum yang terakhir pembuangannya adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Nah, ini adalah anus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar. Namanya BAB. Yang merupakan fungsi utama dari anus. Anus itu adalah klep keluarnya makanan, keluarnya kotoran atau feses tadi itu. Oke. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang PPT yang ini. Itu adalah materi sistem pencernaan. Sebelum kita mulai LKPD-nya, sebelum kita mulai pertanyaan LKPD ini, saya punya sebuah pertanyaan dan yang tahu silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Oh, enggak, belum. Soalnya belum. Pertanyaan pertama. Berikan saya satu gambaran proses pencernaan mekanik. Berikan saya gambaran satu proses pencernaan mekanik. Ada yang tahu angkat tangan? Gak ada yang tahu pencernaan mekanik tadi? Seperti apa? Pencernaan mekanik. Beri saya satu gambaran proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik. Ada yang tahu? Oke, pertanyaan kedua. Sebelum nanti saya tambahkan di pertemuan selanjutnya, sebutkan 3 macam-macam bentuk gigi. Yang tahu angkat tangan. Ada lagi? Satu aja? Oke. Sebutkan nama. Absen? Silakan berdiri. Gigi seri memotong dan menggigit makanan, gigi tarik memutuskan dan merobek makanan, gigi geraham mengunyah makanan. Ada jawaban lain?
Gigi seri tugasnya memotong dan menggigit makanan. Taring tugasnya memutuskan dan merobek makanan. Dan gigi apa yang terakhir? Geraham tugasnya mengunyah. Ada jawaban lain? Gak ada? Benar apa salah jawabannya? Benar apa salah? Suaranya kurang lantang. Benar apa salah? Benar. Nah, kita tahu yang namanya gigi seri, gigi yang depan itu tugasnya untuk merobek atau memotong. Makanan yang keras tugasnya gigi seri adalah memotong. Nah, setelah dipotong, kalau yang gigi taring kan cenderung lancip sendirian nih. Nah, tugasnya adalah merobek. Kalau gigi geraham tugasnya untuk mengunyah makanan yang keras. Nah, itu adalah tugasnya gigi geraham. Oke. Sudah? Tidak ada yang pertanyaan saya lagi. Untuk pencernaan mekanik tadi, itu adalah tugasnya dari apa tadi yang disampaikan teman kamu tadi? Tugasnya dari gigi. Nah, pencernaan mekanik itu adalah tugasnya gigi. Kita makan makanan hamburger, tugasnya pencernaan mekanik tadi mengunyah sampai dia halus bercampur dengan kelenjar ludah, itu adalah pencernaan mekanik. Oke, sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah ada di kelompoknya masing-masing? Saya beri waktu sampai 4 jam untuk menggambar dan mengerjakan tugas LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, saya rasa cukup. Setelah itu, setelah LKPD-nya dikerjakan, nanti setiap kelompok akan maju dan memaparkan hasil kerjanya masing-masing. Nah, di situ ada 5 tugas. Nanti silakan dibagi siapa saja yang maju, siapa saja yang mencari referensi. Saya memperkenankan adik-adik untuk menggunakan handphone atau gawai untuk browsing atau mencari gambar. Nah, silakan cari-cari link, apapun itu sumber sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sudah sepakat ya? Sepakat? Nah, nanti saya akan kembali lagi. Saya akan membantu adik-adik apabila ada pertanyaan, silakan ancungkan pertanyaan kepada saya. Oke, silakan dirundingkan bersama kelompoknya masing-masing. LKPD-nya sudah saya bagi ya. Sudah, setiap kelompok sudah ada LKPD-nya. Nah, ada lembar kosong yang di belakang, itu silakan diisi menggunakan hasil LKPD kerja kelompok adik-adik. Oke. Silakan dikerjakan dulu. Gak apa-apa. Mau gambar lagi ya gak masalah. Mau gambar lagi. Silakan dikerjakan dulu. Jadi satu kelompok hanya ada satu gambar lengkap. Jadi semua KPD itu nanti ada pertanyaannya, kerjakan. Ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2, nanti akan dipresentasikan lagi. Siapa yang kerjakan nomor 1? Di sini sudah ada kertas.
Kalian boleh menggunakan handphone atau ponsel untuk browsing-browsing hasil. Nanti permainan LKPD-nya PJB ini, adik-adik akan maju, kelompoknya akan maju, semuanya ada 6 anak, 5 sampai 6 anak ya, 5 sampai 6 anak, maju bawa kursi. Nanti orang yang pertama menyampaikan soal pertama. Nah, soal yang kedua itu kan gambar nih, ya kan? Gambar itu nanti gabung dengan yang nomor 5, menjelaskan gambar dan akan dipresentasikan kepada teman-teman kalian. Mulai dari mulut sampai tembus ke arus apa saja, ada apa saja. Terus ada yang memaparkan hasil kerja nomor 3, ada yang nomor 4. Nanti bergantian, nggak semuanya satu anak, kasihan. Oke, paham ya? Rumah suaranya. LKPD-nya langsung dikasih nama ya. Itu di LKPD-nya ada nama-namanya. LKPD-nya langsung dikasih nama. Sudah selesai. Oke, waktunya selesai. Silakan dihentikan semua proses pengerjaannya sesuai perjanjian kita. LKPD dihentikan semua proses pengerjaannya. Saya minta kelompok yang pertama maju, membawa kursinya masing-masing, ditata di depan. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan saya minta nggak cuma satu anak yang ngomong, semua anak yang mewakili harus menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Ayo. Yang kelompok sini dulu aja. Gak apa-apa. Yang siap dulu aja. Gak apa-apa. Ya. Ditaruh di depan sini. Ayo. Topinya dilepas. Topinya dilepas.
Oke, teman-temannya bisa hadap depan semua. Oke, sudah. Silakan siapa yang mau menyampaikan hasil kerja yang pertama? Soal yang pertama? Ya, silakan. Berdiri. Satu, apakah yang Sampaikan nama dulu dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Namanya siapa? kelompok 3? Ya, kelompok. Dari kelompok 3 namanya? Nama Kevin. Namanya Kevin. Sudah kenal dengan Kevin? Sapa dong. Hai Kevin. Silakan disampaikan hasil kerjanya. Apakah yang pengertian dari sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan Dengar oleh teman-temannya. organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sudah. Dengar teman-temannya. Dengar, sampaikan lagi Kevin. Ceram ya. Sistem pernapasan adalah proses Pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Oke, kasih aplaus buat Kevin. Terus soal yang nomor 3, karena yang nomor 2 itu akan gabung dengan nomor 5. Perkenalkan, nama saya Alia Ubagia. Nama panggilannya Nia. Nomor 3, uraikan dan jelaskan minimal 5 organ-organ saluran pencernaan. Jawabannya yaitu spleen adalah organ besar mirip kelenjar yang terletak di bagian sisi atas rongga abdomen. Perut adalah bagian tubuh yang berada di bagian dada dan peluis. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya nomor 4. Sebutkan nama. Majuan sini. Perkenalkan, nama saya Cici Ulandari. Saya akan menjelaskan nomor 4. Cobalah menyimpulkan mekanisme tubuh dalam mencerna makanan, karbohidrat, protein, lemak. Di mulut dan di lambung, karbohidrat dipecah menjadi oleh enzim amilase. Di dalam tubuh, yakni di usus halus, protein diubah menjadi polipeptida oleh pepsin. Pencernaan lemak terjadi di usus kecil dan isi lemak direaksikan dengan lipase karena lipase larut dalam air. Materi lipid diubah menjadi globula kecil teremulasi oleh garam empedu. Oke. Yang terakhir nomor 2 kita gabung dengan nomor 5. Silakan. Perkenalkan, nama saya Renata Ramadhani, bisa dipanggil Rena. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang pencernaan manusia. Pertama, mulut. Mulut tempat pertama dalam proses pencernaan dimulai yang diawali masuknya Bisa lihat ya makanan. gambarnya teman-temannya. Fungsinya memproses penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian dialirkan ke dalam darah. Yang terakhir yaitu anus. Anus proses penguraian sisa makanan yang tidak diperlukan melalui organ anus. Terima kasih. Sudah ya, teman-temannya. Kelompoknya selanjutnya akan ada kelompok setelah ini akan ada kelompok selanjutnya. Ya. Sebelum kelompok ini kembali, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kita kasih aplaus buat kelompok 3.
Silakan kembali kelompok 3 biar kursinya di sini dulu. Oke. Beberapa kelompok sudah maju nih, beberapa kelompok sudah maju. Nah, saya ucapkan selamat, jadi sudah tidak ada PR lagi. Nah, sudah tidak ada PR lagi, tapi yang kelompok yang belum maju tetap nantinya akan maju. Karena waktu untuk PJBL itu waktunya sangat panjang. Karena kalian akan membuat gambar, dan gambar itu tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari saja. Nah, sudah ya, saya refleksikan, ada yang ingin ditanyakan tentang sistem pencernaan. Ada yang ingin ditanyakan. Jadi semuanya sudah jelas ya. Sistem pencernaan itu pasti dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya, sistem pencernaan itu bayangkan kalau kalian tidak defekasi atau tidak BAB selama 4 hari. Rasanya seperti apa? Ya kan? Pasti rasanya pasti sakit sekali. Makan terus tapi tidak BAB. Nah, pencernaannya tidak berjalan dengan maksimal. Nah, sudah ya. Saya minta hasil refleksi dari setiap siswa. Dari setiap siswa nanti akan saya berikan tugas refleksi hasil rangkuman dari pembelajaran hari ini apa saja. Nah, manfaat kalian mempelajari sistem pencernaan apapun kalimatnya silakan. Saya tidak harus ini benar Pak, ini salah Pak, yang benar seperti ini Pak. Enggak. Refleksi itu menurut kalian sendiri. Ya. Menurut saya Pak, pembelajaran sistem pencernaan itu sangat bermanfaat karena apa? Nah, itu adalah hasil refleksi. Oke ya? Oke, setuju? Silakan ditulis di lembar kertas atau di binder kalian. Nanti akan di pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan ke saya. Oke, saya akan mengoreksi hasil LKPD dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Karena waktu saya sudah habis. Nah, pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Dan sebelumnya sistem perkemihan saya harus membahas fisiologis tadi yang part-part atau bagian-bagian mulai dari hati, gigi, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, oke? Sepakat ya? Sepakat? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Oke. Sebelum saya akhiri, saya punya motivasi buat adik-adik. Pengen merubah dunia enggak? Kepingin merubah dunia enggak? Nah, untuk merubah dunia kita harus merubah sebuah negara. Nah, untuk merubah negara kita harus merubah kotanya dulu. Kalau merubah sebuah kota kita harus merubah masyarakatnya dulu. Mau merubah masyarakat kita harus merubah keluarganya dulu. Sebelum kita merubah keluarga, kita harus merubah siapa? Diri sendiri. Kalau diri sendiri ini belum baik, negara tidak akan pernah baik. Bahkan dunia tidak akan pernah baik. Mengawali perubahan yang baik diawali dari diri kita sendiri. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah, tidak akan ada sia-sianya untuk menjadi orang baik. Silakan ditutup, ketua kelas membantu saya untuk mengakhiri dan berdoa. Silakan ketua kelas.